Pertama, siapkan wadah, kemudian pecahkan 2 butir telur, ini ukuran sedang ya. Kemudian masukkan 1 sendok teh SP, teman-teman boleh ganti menggunakan Ovaltine ataupun TBM. Untuk gula pasirnya aku pakai 120 gram dan vanilla essence-nya setengah sendok teh. Kemudian mixer dengan kecepatan bertahap, dari mulai terendah jika gulanya sudah masuk seperti ini, naikkan speednya menjadi yang paling tinggi. Mixer sampai putih, kental dan berjejak. Di sini aku membutuhkan waktu 7 menitan aja. Nah, seperti ini sudah kental, putih dan berjejak ya. Kemudian di sini aku pakai pasta santan ya. Kalau teman-teman mau pakai santan beneran boleh banget. Aku pakai pasta santan aja supaya lebih ekonomis, pakai 1 sendok teh. Kemudian karena sudah pakai pasta santan, di sini aku cuman pakai air putih biasa. Ini airnya suhu ruang ya, 150 ml, tapi aku masukin secara bertahap dan dimixer lagi dengan kecepatan rendah, gak usah terlalu lama, hanya sampai tercampur rata saja. Oke, ini cukup. Kemudian siapkan tepung terigu 180 gram, baking powdernya setengah sendok teh, dan jangan lupa masukin garam 1/4 sendok teh. Ini diaduk dulu ya supaya mudah untuk masukin ke dalam adonan. Lanjut, ini aku masukin cuman setengahnya aja dan jangan lupa diayak. Kemudian sebelum mixernya nyala, ini diaduk manual terlebih dahulu ya, supaya si tepung terigunya ini nggak bertebaran kemana-mana. Lanjut di mixer dengan kecepatan rendah aja, nggak usah terlalu lama, cukup setengah menitan. Nah, ini di mixer seperti ini ya teman-teman, gak usah terlalu emosional, pelan-pelan aja. Setelah tercampur rata, masukkan kembali untuk sisa airnya. Kemudian di mixer lagi masih dengan kecepatan rendah aja. Nah, kemudian ini terakhir masukin untuk minyak gorengnya 50 ml aja. Kalau teman-teman mau pakai margarin boleh banget ya. Cuman menurutku lebih bagus pakai minyak goreng karena hasilnya itu lebih moist. Oke, ini udah selesai untuk pemikserannya. Ini aku lanjut menggunakan spatula aja untuk ngaduk balik dari bawah ke atas, memastikan tidak ada lagi bahan yang masih mengendap di bawah adonan. Dan di sini untuk adonannya aku bagi menjadi 3 bagian seperti ini, sama rata. Asalkan wadahnya sama besar, jadi untuk pembagian bisa disamaratakan. Kalau teman-teman mau ditimbang boleh banget. Kemudian untuk warnanya di sini aku pakai rasa red velvet, pandan, dan yang kuning itu karena aku nggak ada yang rasa-rasa, jadi tuh flat aja yang warna kuningnya. Dan untuk cetakannya di sini aku pakai cetakan kue talam seperti ini, setengah lingkaran. Jangan lupa dioles menggunakan minyak goreng ke seluruh permukaan dalam. Nah, ini mau aku selesaikan dulu semua ya. Kemudian di sini untuk yang pertama aku mau tuang yang rasa red velvet. Untuk rasa ataupun warna boleh disesuaikan dengan selera ya. Ini jangan terlalu penuh-penuh ya teman-teman, karena nanti dia akan mengembang. Jadi kasih space untuk dia mengembang nanti. Oke, ini udah selesai. Kemudian jangan lupa panaskan kukusan. Jika airnya sudah mendidih, boleh dimasukin untuk si adonannya. Apinya kecil aja dan dikukus selama 12 menit. Oke. Nah, ini cepat aja, setelah 12 menit alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai semua dan ini aku wadahin ke mika sosis ukuran besar. Nah, ini memang kalau diisi 4 terlalu berdempetan, kalau diisi 3 memang sedikit agak renggang tapi nggak apa-apa. Kemudian aku kasih topping di atasnya, aku pakai glaze vanilla dan aku pakai sprinkle supaya lebih cantik dan menambah nilai jual. Nah, ini jadi cantik banget ya. Ini aku jual seharga Rp1.000 per piecesnya, tapi karena di sini satu mika itu isi 3, jadi harganya Rp3.000. Seperti ini beneran cantik, tinggal di staples dan kasih stiker. Oke, lanjut, ini mau aku review.
Seperti yang aku bilang, aku cuma membutuhkan 1 butir telur ukuran sedang ya. Kemudian untuk SP-nya 1 sendok teh, boleh ganti menggunakan Ovaltine ataupun TBM. Dan untuk vanilla essence-nya di sini aku pakai yang cair, pakai setengah sendok teh aja. Untuk gula pasirnya cukup 120 gram aja. Oke, lanjut di sini aku mixer dengan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai ke yang paling tinggi. Jadi gulanya masuk dulu ya. Setelah gula masuk seperti ini, naikkan speednya menjadi yang paling tinggi dan dimixer sampai putih kental dan berjejak. Oke, nah seperti ini benar-benar kaku banget ya. Tapi untuk gula pasirnya memang belum benar-benar halus. Tuh, masih ada bulir-bulirnya, tapi nggak apa-apa, ini masih aman. Kemudian untuk larutan susunya, di sini aku pakai 1 sachet susu kental manis dan aku tambahin air 180 ml. Jadi cukup ya untuk gula pasir 120 ml karena ada tambahan pemanisnya dari susu kental manis. Oke, di sini aku mixer dengan kecepatan rendah aja, nggak usah terlalu lama, cukup kurang lebih 1 menitan. Dan untuk larutannya tadi aku masukin bertahap, jadi nggak langsung tuh. Aku masukin secara 3 tahap dan ini untuk yang keduanya sambil dimixer masih dengan kecepatan rendah. Untuk adonannya memang sedikit agak cair ya, tapi nggak apa-apa. Pokoknya di sini aman. Ikutin aja step by stepnya supaya teman-teman nggak gagal paham ataupun nggak gagal juga untuk hasil akhirnya. Dan untuk penggunaan tepung terigu, maafkan ya diriku ini yang terlalu emosional, jadi ngaduknya nyampe keluar-keluar. Untuk tepung terigunya aku pakai 180 gram ya. Di sini aku pakai merek segitiga biru protein sedang. Kemudian untuk baking powdernya setengah sendok teh, jangan lupa sedikit aja garam. Usahakan diayak ya teman-teman supaya nggak bergerindil. Dan sebelum mixernya nyala, ini aduk manual terlebih dahulu supaya si tepung terigunya ini nggak kabur kemana-mana ataupun dia nggak terbang kemana-mana. Oke, di sini aku mixer dengan kecepatan rendah aja dan ini cuman sebentar. Untuk tepung terigunya itu aku masukin 2 tahap ya. Tadi udah setengah dan kemudian ini aku masukin lagi setengahnya. Masih tetap diayak. Aduh, gak enak banget suara aku ya. Oke, lanjut. Ini mixer lagi masih dengan kecepatan rendah aja, nggak usah terlalu lama. Tapi sebelumnya diaduk manual seperti ini dulu ya. Untuk step ini aku mixer kurang lebih setengah menitan dan sambil jalan aku masukin juga untuk larutan susu kental manis yang terakhir itu. Jadi untuk larutannya aku bagi menjadi 3 tahap ya. Dan dimixer lagi masih dengan kecepatan rendah aja. Dan sebelum minyaknya masuk, ini untuk pinggirannya aku rapihin dulu karena untuk pinggiran wadah itu nggak terjangkau sama mixer ya. Tuh masih ada yang bergerindil seperti itu, jadi dirapikan aja dulu pakai spatula. Spatula ya teman-teman, jangan pacul. Oke, lanjut aku masukin minyak gorengnya 50 ml, kemudian mixer kembali dengan kecepatan masih rendah aja ya. Dan di step ini jangan terlalu lama, tapi diusahakan untuk minyaknya tuh masuk ke dalam adonan. Nah pokoknya untuk teman-teman pemula nggak usah ragu ya, ikutin aja step by stepnya. Dan untuk bahan-bahannya jangan sampai ada yang dikurangi ataupun dilebih-lebihkan. Untuk resep nanti aku akan tulis di kolom deskripsi supaya teman-teman yang mau recook bisa langsung screenshot ataupun lihat di kolom deskripsi. Nah ini aku aduk manual menggunakan spatula. Aduk balik dari bawah ke atas memastikan supaya tidak ada lagi minyak yang masih mengendap di bawah adonan. Nih mulus banget ya, halus banget seperti hatiku. Oke, lanjut di sini aku bagi menjadi 3 bagian sama rata. Untuk wadahnya ini sama besar ya, jadi nggak aku timbang. Kemudian untuk satu wadah aku pakein pasta coklat 1 sendok teh. Itu sebenarnya 1 sendok teh ya, bukan 2 sendok teh, aku salah ketik. Ini pakai 1 sendok teh aja. Dan untuk yang duanya lagi aku biarkan original. Oh ya, untuk merek coklat kupu-kupu ini untuk warnanya kurang banget strong ya teman-teman. Jadi aku nggak recommended ya untuk merek coklat kupu-kupu ini. Aku lebih rekomend untuk yang merek Wilton. Mohon maaf ya. Dan untuk adonannya ini aku masukin plastik segitiga dan untuk satu wadahnya itu nanti aku refill aja. Untuk wadahnya di sini aku pakai cetakan yang ini sebenarnya aku beli kekecilan ya. Jadi aku kira ini ukurannya besar, tapi ternyata pas datang kecil ya. Seperti itulah kalau beli di online ya, kadang nggak sesuai dengan ekspektasi. Padahal nggak seteliti apa dari komenan orang-orang tuh bener, tapi ternyata yang datang jong.
Ya nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa dipakai. Oke, lanjut ke dalam video. Ini aku udah olesin ya ke seluruh permukaan dalam supaya lebih memudahkan ketika si bolunya matang dan dikeluarkan dari si cupnya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti ataupun paham dari omongan aku ini. Oke, nah ini aku selesain dulu untuk semua wadahnya. Dan karena ini wadahnya kecil, jadi ya untuk si bolunya nanti teman-teman bisa jual di harga Rp1.000. Oke, untuk adonan pertama di sini aku pakai yang original terlebih dahulu. Ini kurang lebih 1 sendok makan ya kalau misalkan ditakar menggunakan sendok makan. Dan ini jangan terlalu penuh untuk pengisiannya, jadi jangan terlalu full karena dia nanti akan mengembang. Dikhawatirkan kalau terlalu full nanti dia akan luber-luber. Oke, nah aku selesaikan dulu untuk pewarna yang putihnya. Kemudian untuk yang kedua aku timpa menggunakan adonan yang warna coklat. Ini sama aja ya, kurang lebih 1 sendok makan. Jadi untuk per cup ini isinya 3 sendok makan. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Dan lanjut ini aku selesaikan dulu. Dan terakhir ini aku timpa dengan yang adonan original. Nah seperti ini, jangan terlalu full ya teman-teman, nanti dia akan mengembang. Oke, nah ini udah selesai dan siap untuk dikukus. Jangan lupa panaskan kukusan jika bukan api tapi airnya sudah mendidih. Masukkan untuk si adonannya, kemudian tutup rapat. Untuk teman-teman yang pakai panci biasa, bungkus si tutup pancinya menggunakan kain ataupun lap supaya airnya itu nggak menetes. Dikukus selama 10 menit dengan api kecil aja, oke? Dan setelah 10 menit, alhamdulillah untuk bolunya ini ngembang bagus banget ya, Masya Allah. Dan dia tidak mengkeret lagi. Karena ada ketika sudah mengembang tapi lama-kelamaan dia akan mengkeret. Jadi menurutku itu adalah hal yang gagal ya teman-teman. Biasanya kalau mengkeret lagi itu kelamaan dalam waktu pemikseran. Oke. Nah ini dia, ini udah full loyang ya dan benar-benar pas banget. Oke, ini gampang banget untuk dikeluarinnya. Cuman dipenyot-penyot aja untuk si cupnya dan dia akan keluar dengan bagus seperti ini. Nah ini cantik ya dan benar-benar tidak mengkeret lagi. Oke, ini aku lanjutin untuk yang berikutnya sambil menunggu kukusan yang kedua. Jadi ini aku keluarin aja langsung untuk si kukusan pertama. Jadi di sini aku aku 2 kali pengukusan. Nah ini untuk kukusan pertama hasilnya 24 pieces. Ini aku liatin ya dari jarak dekat. Nah ini sebenarnya nggak terlalu kecil-kecil banget ya. Ini cocok lah untuk jual di harga Rp1.000. Nanti kita percantik lagi, nggak aku aja. Nanti aku mau percantik lagi untuk bagian atasnya supaya benar-benar tambah untuk daya jual dan menarik untuk dilirik. Nah ini sudah oke ya, semua ini sudah selesai 2 kali pengukusan. Dan untuk sebagiannya sudah dieksekusi oleh suamiku yang gak sabaran lihat si menul-menul ini. Jadi dia langsung cocol aja. Dan untuk hasilnya ini ada 45 pieces. Kemudian di sini aku pakai selai coklat. Kalau teman-teman ada glaze boleh banget. Nih aku topping di atasnya. Jadi ini kayak semacam bolu lumer yang lagi viral itu loh. Kemudian untuk corak ataupun motif lelehan aku pakai tusuk sate. Kalau teman-teman mau dibanyakin juga boleh banget ya supaya dia meleleh dengan sendirinya. Tapi di sini aku mau bikin yang ekonomis. Jadi meskipun penggunaannya sedikit tapi masih tetap kelihatan lumer dan ini cantik ya. Kemudian nah seperti ini aja untuk coklatnya, tinggal di pelet-peletin, bukan pelet ya. Apa pelet tuh kayak makanan ikan kayaknya ya. Ini tinggal ditarik-tarik menggunakan tusuk sate. Kemudian supaya tambah menarik ini aku pakai potongan almond slice. Jadi ini ada almond slice tapi aku potong-potong jadi kayak kacang cacah. Kalau teman-teman ada kacang cacah boleh banget. Dan alhamdulillah ini untuk si bolunya sudah jadi bolu coklat lumer.
Ya, videonya sampai sini aja, dan thank you banyak yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap ada video receh dari aku. Banyak, doakan aku supaya cepat kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.